Oke, sahabat Explore, bertemu kembali dengan saya Saiful dari tim Explore. Hari ini kita berkesempatan mengunjungi rumah Pak Ahmad Sugiarto. Kebetulan beliau adalah salah satu pelaku pembudidaya jangkrik yang ada di Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Beliau mulai menekuni budidaya jangkrik ini semenjak Corona. Terhitung sudah hampir 3 tahun belakangan ini, Pak Giarto ini cukup ulet, hingganya dari usahanya ini dia mampu memenuhi kebutuhan jangkrik di beberapa wilayah seperti Kabupaten Tanggamus, Pringsewu sendiri, Pesawaran termasuk Bandar Lampung. Nah, untuk seperti apa dan bagaimana cerita awal Pak Sugiarto ini tertarik dan kemudian menekuni budidaya jangkrik ini, penasaran? Ayo ikut saya. Oke sahabat Explore, kebetulan saya sudah bersama Pak Sugiarto. Beliau adalah salah satu pelaku pembudidaya jangkrik yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu, yang sampai dengan hari ini beliau masih menekuni usaha itu. Mungkin untuk lebih jelasnya seperti apa dan bagaimana, ikuti. Pak Giarto, ya. Bisa diceritakan awal mula Pak Giarto ini tertarik buka usaha atau beternak jangkrik ini, Pak? Ya. Awal pertama saya itu termasuk pedagang pasar. Pedagang pasar. Nah, sehubungan waktu 2-3 tahun yang lalu Corona itu, terus pasar kan agak sepi karena anak sekolah. Pedagang saya kan termasuk sepatu, tas untuk alat sekolah. Ya. Sehubungan waktu itu kan anak sekolah nggak sekolah dulu, libur. Jadi saya itu kan dagangan terus langsung pada nggak jadi jual gitu loh. Betul. Nah, saya ada inisiatif. Nah, ini coba saya sih nyoba dulu 1 box jangkrik. Waktu itu saya bibitnya saya itu bikin sendiri pertama. Bikin sendiri, beli babon induknya itu 5 kilo. Nah, 5 kilo terus saya tutup sendiri, alhamdulillah netes. Tapi sehubungan berhasilnya termasuk telur tersebut itu nggak memenuhi syarat untuk membagikan box. Akhirnya terus saya onglen ke Jawa. Onggolan ke Jawa? Iya, telurnya. Mesin dari Jawa. Mesin dari Jawa, dari Tulungagung, dari Jawa Timur, terus kirim dari sono ke sini. Nah, jadi selama kita ngirim, sama hari ini kita ngirim paling enggak 5 hari kita baru sampai sini. Nah, terus barang sampai sini telur itu nanti diproses lagi. Karena itu ada dari Tulungagung itu ada istilahnya aturan kita untuk menebar jangkrik itu sebelum kita tebar kita rendam dulu, kita simpan dulu paling enggak 5 hari. Telur itu simpan 5 hari. Kalau mau dibagi berapa? Mau dibagi skill bagi 4. Itu 1/4. Nah, terus setelah itu sudah 4-5 hari kita tengok ini telur udah mulai netes, baru kita sebar ke tempat-tempatnya, boboknya yang persiapan. Pak Giarto memang sebelumnya pernah dengar soal ternak jangkrik ini, atau mungkin ada saudara atau teman atau apa, Pak? Waktu itu ada saudara, tapi ya cuman istilahnya hanya 1 box 2 box gitu loh. Jadi saya ikut lah. Nah, ikut. Tapi yang sekarang ini ya masih bujang. Jadi saya cuma sepuk 2 box. Nah, ini saya perkirakan saya ingin tambah box ini ya kepingin maksudnya itu untuk ya kita usaha lah. Gitu. Nah, terus apa memang Pak Giarto sendiri juga pernah dulunya ikut pelatihan budidaya gini nggak? Enggak. Ini berarti otodidak. Otodidak istilahnya tiba-tiba gitu loh. Aturan begini aturan saya sendiri. Pak, ini Bapak waktu itu pesen telur ke daerah Tulungagung Jawa sana itu berapa kilo, Pak? 1 kilo. Telurnya bukan indukannya? Bukan, 1 kilo.
1 kilo. Ya. Nah, dari 1 kilo ini jadi berapa kilo, Pak? 4, Jadi dulu 1 kilo jadi 4 box. Kalau yang box kapasitas seperempat. Oh, jadi 1 kilo berarti. Gimana? Harga bibitnya kalau dulu tuh harga ada yang 400, ada yang 350. Tuh. Dulu memang ya kadang-kadang telur, kadang-kadang ya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Kadang-kadang telur paling sebegini paling 10 kilo, kadang-kadang bisa 15 kilo, kadang-kadang 8 kilo. Nah, dari telur 10 kilo itu, Pak, tingkat keberhasilannya yang menetes itu berapa persennya? Atau yang nggak jadinya gitu? Atau pasti jadi? Khususnya itu yaitu kalau memang 1/4 kilo, minimal itu 10 kilo. 10 kilo barang jual. Itu loh maksudnya. Dari seberapa itu jadi 10 kilo. Nah, Pak, dari proses telur itu apakah juga sudah mulai dikasih makan atau gimana, Pak, sampai dengan dia menetas? Istilahnya di situ itu cuma kita simpan, Pak. Kita simpan, pokoknya kita jangan sampai kena semut dan pokoknya kita amankan di situ. Kita susun di bungkusan seperempat. Terus kita taruh di besek, disungsun di situ. Terus nanti kalau 2-3 hari kita semprot air aja dulu. Seret gitu. Jangan sampai basah. Pokoknya untuk ini loh. Air semprotan itu ya air bersih. Seret itu biarnya agak inilah. Nah, biar lembab. Biar lembab. Nah, setelah itu terus 4 hari 5 hari udah netes. Udah hitam. Nah, kalau udah hitam ya baru saya pindah ke tempatnya ini. Ya. Nah, itu Pak, dia mulai proses makan itu usia berapa hari biasanya? Langsung. Pindah di box kasih makan. Ya, ini kan kita terbahan karpet dulu. Terus langsung kita sebarin sama pur itu. Tapi kan bawah karpet itu ada termasuk kaso. Kaso itu untuk untuk menghemat karpet. Biasanya kalau ada kaso nggak ada kasoknya, itu kan karpet itu kan terlalu kerendam kotorannya. Ya. Jadi kan busuk hasilnya kan kotor itu ya, nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini kita kasih ganjel itu. Alhamdulillah kalau kasih ganjel itu dia bongkar dipakai 2 kali 3 kali masih bisa. Tuh, kalau nggak terlalu basah itu bisa dipakai lagi. Sampai hari ini untuk mendapatkan telur itu, Pak Giarto masih memesan ke Jawa sana atau memang sudah bisa pesan? Masih tetap kalau di rumah itu kan ada 1 kilo itu, nanti kan setelah netes baru kita sebar, ada di rumah itu kesimpan. Artinya Pak Giarto nggak menelurkan sendiri? Ya, kalau pertama saya menelurkan sendiri, tapi kapasitas ininya tidak memenuhi syarat. Jadi kalau ada bek kosong misalnya 5, itu netesnya cuma berapa? Ada 6 on, ada 5 on kan nggak cukup. Jadi kan nggak bisa putar gitu loh. Proses dari telur hingga menetas itu butuh waktu berapa lama? Berapa hari? Sampai panennya. Sampai panen itu 1 bulan. 1 bulan minimal 1 bulan. Lalu lebih sedikit kadang-kadang tergantung ini loh, kadang kebutuhan yang mencari jangkriknya. Kalau memang itu udah kalau itu umumnya yang dibutuhkan itu jangkrik yang memang sudah keluar bulunya atau belum sih, Pak? Belum. Kalau untuk makan murai. Itu kan kalau malah kegedean itu memang ya yang beli paling bios nanti diecerin untuk mancing. Kalau udah gede. Jadi kalau untuk makan murai kan banyak kan yang agak kecil-kecil itu, yang loloan itu lah. Kesulitannya budidaya jangkrik sebetulnya ya makan terus dimakanin tetap kan. Terus kesulitannya itu tergantung telur tuh, Mas. Kalau telurnya itu wajas telur, kalau telur itu bagus. Juga harga kan kadang-kadang begini, maaf ya. Kalau dulu saya kan bikin telur sendiri. Telur itu kan kadang-kadang panen pertama, kadang-kadang 5 kilo bibit. Itu kadang-kadang pertama keluar dari paling 3 on. Nah, setelah 3 on nanti kalau termasuk ayaan yang kedua itu bisa sampai 1 kilo. Nah, itu mana kadang-kadang yang 1 kilo itulah yang namanya telur yang benar-benar bagus. Kalau yang awal sama yang akhir ini yang kurang bagus. Tuh, makanya kadang-kadang kalau yang bagus itu harganya mahal sampai 400. Tapi kalau yang misalnya kurang bagus ya paling 200, 250. Terus standar gitu. Tuh, tapi ya kadang-kadang netesnya memang. Nah, terus Pak, sampai dengan hari ini sudah berapa banyak orang yang ambil ikan? Sini dulu
termasuk situ kios ada, terus langganan-langganan yang melihara burung murai itu punya langganan sendiri, punya langganan, langsung dia beli ke sini. Ya ada, perorangan ke sini, tetangga tangga. Kalau tataan itu kios, kios tataan, tapi dia ngambil sini sendiri. Ini siapa mulat itu yang burung itu, kios itu kan dia kadang-kadang santri, kadang diambil. Yang talang padang itu orang dari Murajin atau orang dari Sumberjo itu ngambil ke sini, dia diantarin ke Gesting, ke Naningan, ke mana Gesting, ke mana-mana gitu. Jaketnya dari sini. Ya, istilahnya bukan dari sini semua, kadang-kadang dia kan banyak orang. Dari mana? Dari mana dia ngambil, bukan di sini ya. Itu Pak jualannya kiloan, Bapak. Kiloan. Untuk 1 kilonya kalau dari Bapak sendiri? Kalau dari saya, kalau yang mengambil ini maaf ya Mas, kalau untuk mengambil termasuk ada yang kalau kios kan masih hidup. Ya, ada jual lagi. Cuma makanin. Itu paling lebihnya paling 5.000. Kalau aku jual sama pelanggan dia kita 45. Tapi kalau kios itu biasanya 40. Ya, dijual lagi gitu. Artinya berapa hari sekali Pak Bapak panen ini bongkar? Kalau biasanya ini kalau aturan Satbu kan 1 bulan sekali. Ya. Karena ini ya maaf ya bukan banyak istilahnya, untuk putaran 1 bulan itu paling 3 hari 4 hari sekali. Pak, bok yang Pak Giarto punya ada berapa Pak? 18 tapi kan ini dengan kapasitas. kalau ini kan sebetulnya kan 20. Ini kan 1, ini kan 2 jadi 1. Nah, jadi kalau hitungan ya 20, tapi kalau ini hitungan cacah 18. Ada yang kapasitas 1/4, ada yang kapasitas 1 kilo. Setengah kilo. Oh, setengah kilo. Setengah kilo. Nah, kalau ini setengah kilo, kalau ini 1/4. Artinya kan dari pelanggannya ada Pak itu maupun pihak kios yang memang sudah berlangganan. Jadi biasanya umumnya kios itu berapa minggu sekali Pak dia minta pasokan, atau entah itu Bapak yang nanti ke sana atau pihak kios yang ngasih? 3 hari sekali. 3 hari sekali itu udah pasti. 3 hari sekali pasti. Karena ya kalau saya nggak bisa melayani begitu, dia tetap ngambil orang lain kan, makanya berusaha. Kalau di rata-rata pun Pak, ya, dari usaha budaya jangkrik ini, yang terus kemudian di situ juga mendatangkan pelanggan nih, di pelanggan Pak Giarto. Ya. Kalau di rata-rata dalam sebulan itu bisa nyampe berapa Pak? Maaf ini ya istilahnya, pada rata-rata itu kalau maunya ini ya paling tidak itu untuk kebutuhan rumah, mudah-mudahan cukup lah. Kalau kebutuhan untuk makan, bayar PLN, bayar tertopang Pak. Iya, kebutuhannya alhamdulillah lah, untuk makan, untuk anak sekolah, untuk bayar PLN, macam-macam ini alhamdulillah, karena sudah total nggak ke pasar. Jadi ini ngandelin jangkrik aja. Jangkrik ya. Nah Pak, itu kan mungkin ada cara memanennya Pak. Ya. Itu apakah ada teknik tertentu atau seperti apa Pak saat bongkar terus masukin jangkrik itu ke dalam plastik atau ke dalam apa sih? Nah, ini karung atau apa? Aduh, karung itu. Kalau ke sono, ini ada prakteknya di sono ada. Iya, Pak. Oh gitu, gerak. Ya, gitu. Oke Pak. Terus habisnya ini Pak. Terus masukin sini timbangan. Nah, kalau sekilo kan masukin di sana. Jadi ini kan ketemu tadi kan kosong ya. Ini kan kosong tadi yang nggak ada isinya. Ini berarti 2 on. Nah, sekilo kan sampai sini. Ya. Ini udah siap panen nih, sekitar ya 28 hari lah. Tapi kalau 1 minggu masih kuat, sebetulnya. 1 minggu masih belum bisa keluar, belum keluar bulunya. Nah Pak, kalau untuk tingkat kematiannya sendiri Pak, ada. Itu gimana Pak? Ya kalau masalah itu sih ya kayak seperti ini Mas ya. Itu kan ada hitam-hitam itu kan yang kecil-kecil mati Mas. Gitu. Nah ini kan sama aja. Nah, yang pada jatuh itu. Nah ini kan. Itu biasanya Pak kalau beres bongkar itu semua dibongkar. Bongkar dibersihin kayak ini, disteril lagi. Disteril lagi semproti. Ya dikosongkan berapa hari, terus kemudian baru bisa diisi sama ini yang baru. Paling umpamanya kalau memang itu udah netes langsung bisa, langsung misalnya ya. Harus
diistirahatkan berapa hari gitu? Enggak, ya kalau memang belum ada telurnya ya emang nunggu. Kalau udah ada telurnya ya udah bersih begini langsung disemproti, kalau dipasangi karpet langsung disebar bisa kalau itu udah netes. Nggak apa-apa, nggak harus nunggu sekian hari enggak. Asal itunya bersihin dulu gitu loh. Nah, ini Pak, karpet ini sendiri Bapak mesen, minta atau Pesen satu biji saya belinya 200. ini karpet bagus Bu ya? Ya karpet bagus kalau bekas telur. Kan ini Pak Santur kan. Belah ya? Nah, begini kan, kita belah, nanti bisa. Nah, susun. Oh. Ini maksudnya buat apa sih Pak? Makan atau untuk? Ini buat untuk rumahnya. Rumahnya kan dia nyaman gitu loh. Kalau Klaras kan sama aja budal-badil lah. Iya, benar. Ini kayaknya juga maafnya ngomong ya di sini nih kalau lihatnya Klaras Pak. Iya Klaras sama makannya. Aku lihat agak beda ini karpet. Ini orang kan biasanya pakai Klaras. Iya. Kadang-kadang wah Pak modalnya tambah ya nggak begitu. Katanya udah wah kalau begitu tambah modal ya nggak modal. Pokoknya kalau nyaman kan ya keluarnya kan alhamdulillah. Itulah tadi teman-teman eksplor soal budidaya beternak jangkrik yang memang sudah hampir 3 tahun ini digeluti oleh Pak Giarto. Awal mulanya beliau adalah seorang pedagang, namun seiring terjadinya pandemi COVID, akhirnya beliau coba memutar otak dengan cara coba-coba menernak jangkrik, tapi seiring berjalannya waktu ternyata usaha yang dia geluti dengan keuletan dan ketelatennya ini dinilai cukup sukses. Nah, bagi teman-teman yang masih terus penasaran dengan tim Explore, silakan tunggu tayangan Explore selanjutnya. Salam Explore.